Ungkapan yang mengguncang istana, komentar yang memicu badai dalam monarki Inggris. Pagi ini kami memiliki seorang bayi laki-laki. Seorang bayi laki-laki yang sangat sehat. Ibu dan anak dalam keadaan sangat baik. Ini adalah pengalaman paling menakjubkan yang bisa saya bayangkan. Dengan kata-kata itu, yang diucapkan setelah kelahiran putranya, Pangeran Harry mengumumkan kelahiran Archie ke dunia pada tahun 2019. Saat itu, berita tersebut dirayakan sebagai babak baru yang cerah bagi keluarga kerajaan Inggris. Tidak ada yang membayangkan bahwa bertahun-tahun kemudian, nama anak yang sama itu akan menjadi pusat salah satu kontroversi paling sengit yang pernah mengelilingi monarki dalam beberapa waktu terakhir. Menurut laporan yang beredar di kalangan media, semuanya dimulai dengan ungkapan yang tampaknya tidak bersalah, yang dikaitkan dengan Meghan Markle selama pertemuan pribadi dengan ahli strategi hubungan masyarakat di Hollywood pada awal Januari. Pada pertemuan itu, sejenis acara di mana ide, narasi, dan strategi media dipertukarkan, Sang Duchess dilaporkan berkomentar dengan bangga sebagai seorang ibu bahwa putranya Archie memiliki lebih banyak semangat daripada sepupunya, Pangeran George, dan bahwa ia dibuat untuk menjadi pusat perhatian. Apa yang seharusnya hanya ungkapan kasih sayang dan kebanggaan seorang ibu dengan cepat berubah menjadi isu sensitif di lingkungan yang dipenuhi para profesional komunikasi, orang-orang yang terbiasa mendeteksi bobot simbolis setiap kata. Komentar itu segera menyebar. Dalam hitungan jam, ungkapan itu mulai diulang dalam obrolan pribadi di antara konsultan dan jurnalis yang mengkhususkan diri dalam keluarga kerajaan. Masalahnya bukan hanya perbandingan antara dua anak, konteksnya jauh lebih kompleks. Pangeran George bukan sekadar anggota keluarga kerajaan lainnya. Ia adalah putra sulung Pangeran William dan Catherine, Putri Wales, dan menduduki posisi kunci dalam garis suksesi takhta Inggris. Sejak lahir, hidupnya telah dikaitkan dengan masa depan konstitusional. Dipersiapkan dengan cermat untuk peran yang tidak ia pilih tetapi diwarisi. Archie, di sisi lain, tumbuh dalam konteks yang sangat berbeda. Orang tuanya menjauhkan diri dari tugas-tugas resmi kerajaan dan membangun kehidupan mereka di Amerika Serikat, mengembangkan proyek media dan bisnis independen. Karena alasan ini, perbandingan publik apapun antara kedua anak laki-laki itu dapat diinterpretasikan sebagai lebih dari sekadar pengamatan keluarga sederhana. Itu menjadi isyarat yang syarat dengan makna politik dan media. Tak lama setelah komentar itu mulai beredar, pengamat kerajaan mencatat pergerakan diam-diam dari London. Tanpa konferensi pers atau pernyataan publik, beberapa orang memperhatikan perubahan pada situs web resmi yang terkait dengan keluarga kerajaan. Dalam dunia monarki Inggris, di mana setiap gerak tubuh diperhitungkan dengan cermat, bahkan pembaruan teknis pun dapat diinterpretasikan sebagai sebuah pesan. Jenis kejadian ini menggambarkan betapa pentingnya narasi publik bagi institusi tersebut. Selama berabad-abad, monarki telah bertahan bukan hanya berkat struktur hukumnya, tetapi juga kemampuannya untuk mengendalikan simbolisme yang mengelilingi setiap anggotanya. Kisah, citra, dan persepsi publik merupakan bagian penting dari keseimbangan yang menopang institusi tersebut. Hal ini juga mencerminkan hubungan kompleks antara keluarga kerajaan dan dunia media modern. Di era yang didominasi oleh media sosial, kebocoran informasi, dan strategi komunikasi global, setiap kata dapat diperkuat jauh melampaui maksud asli pembicara. Ada momen-momen dalam sejarah monarki yang tampak seperti adegan dalam film thriller politik. Intrik yang tersembunyi, dokumen yang disegel, kesepakatan diam-diam, dan akhirnya sebuah pengungkapan yang sepenuhnya mengubah makna dari apa yang terjadi sebelumnya. Menurut berbagai laporan yang muncul dari dalam istana, salah satu momen tersebut mulai terbentuk pada tahun 2020, ketika situasi seputar kelahiran Archie mulai dianggap oleh beberapa pejabat sebagai apa yang secara pribadi digambarkan oleh salah satu dari mereka sebagai keadaan darurat yang tersembunyi. Pada tahun yang sama, KTT Sandringham yang terkenal berlangsung, di mana Pangeran Harry dan Meghan Markle menegosiasikan pengunduran diri mereka dari peran resmi dalam keluarga kerajaan Inggris.
Pertemuan tersebut secara publik dipresentasikan sebagai transisi yang tertib menuju kehidupan independen di luar institusi. Namun, menurut beberapa laporan yang belum dikonfirmasi, kesepakatan tersebut mencakup ketentuan yang sangat sensitif. Protokol pengunduran diri yang diduga ini dilaporkan berisi klausul khusus yang dikenal sebagai klausul 7 paragraf 3. Kesepakatan tersebut dilaporkan menetapkan bahwa penguasa akan menahan diri dari menyelidiki atau memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan garis keturunan atau kelahiran sebagai imbalan atas pengunduran diri sukarela pasangan tersebut dari tugas-tugas publik, gelar, dan perwakilan resmi. Dengan kata lain, fakta keheningan. Keseimbangan rapuh yang dibangun atas dasar kebijaksanaan bersama. Untuk sementara waktu, kesepakatan itu tampaknya bertahan, tetapi keseimbangan itu mulai runtuh pada tahun 2021 ketika Oprah Winfrey mewawancarai pasangan itu dalam percakapan yang disiarkan televisi dan ditonton oleh puluhan juta orang di seluruh dunia. Dalam wawancara itu, Duke dan Duchess menuduh monarki melakukan perilaku rasis dan kurangnya dukungan emosional. Mereka juga mengklaim bahwa seorang anggota keluarga telah menyatakan kekhawatiran tentang warna kulit anak mereka sebelum kelahirannya. Ketegangan semakin meningkat dengan serial dokumenter yang dirilis pada tahun 2022 di Netflix, di mana pasangan itu memperluas kritik mereka terhadap cara kerja internal monarki. Dan keretakan itu tampaknya semakin dalam dengan penerbitan buku Spare pada tahun 2023. Di mana Pangeran Harry menggambarkan hubungannya dengan ayah dan saudara laki-lakinya dengan sangat tegang. Dengan setiap pengungkapan publik, jarak antara istana dan Duke dan Duchess tampaknya semakin besar. Apa yang dulunya merupakan perselisihan keluarga secara bertahap berubah menjadi pertempuran naratif yang terjadi di depan mata dunia. Menurut beberapa interpretasi selanjutnya, titik balik terjadi ketika perdebatan internal tentang pendanaan publik dan pengeluaran terkait kediaman kerajaan membawa Frogmore Cottage, rumah yang telah direnovasi dengan dana yang terkait dengan hibah kerajaan, kembali menjadi fokus. Diskusi tersebut menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman di kalangan administrasi kerajaan. Dalam iklim ketegangan institusional ini, diklaim bahwa penasihat hukum mulai mempelajari mekanisme untuk memperjelas aturan suksesi secara definitif. Di bawah pemerintahan Raja Charles III dan dengan dukungan tokoh-tokoh berpengaruh dalam keluarga seperti Putri Anne, kemungkinan penerbitan surat paten baru dilaporkan dibahas. Dokumen hukum ini akan memungkinkan raja untuk mendefinisikan hal-hal yang berkaitan dengan gelar dan prioritas dalam monarki. Rumusan yang diusulkan menurut mereka yang mengaku mengetahui isinya sengaja dibuat tepat. Hak dan gelar suksesi akan dicadangkan untuk mereka yang lahir dari persatuan biologis sah antara keturunan kerajaan dan pasangan yang diakui. Frasa persatuan biologis sah ditafsirkan oleh beberapa pengamat sebagai cara untuk secara definitif menghilangkan ambiguitas hukum apapun. Sementara itu, fokus kelembagaan monarki semakin bergeser ke arah pewaris langsung. Pangeran William, istrinya Catherine, Putri Wales, dan anak-anak mereka. Pangeran George dari Wales, Putri Charlotte dari Wales, dan Pangeran Louis dari Wales. Bagi banyak analis, strategi istana dalam beberapa tahun terakhir adalah untuk mengkonsolidasikan citra kesinambungan kelembagaan di sekitar garis suksesi langsung ini. Namun, mungkin elemen yang paling menarik dari keseluruhan narasi ini adalah dugaan keberadaan surat tersegel yang dikaitkan dengan Ratu Elizabeth II. Menurut laporan yang beredar di beberapa media dan komentar politik, dokumen tersebut konon ditulis hanya beberapa minggu sebelum kematiannya dan disimpan di arsip kerajaan di bawah protokol khusus. Dalam surat itu, menurut versi yang beredar, Ratu mengungkapkan kepercayaannya pada generasi berikutnya, yang diwakili oleh Pangeran William dan keluarganya, menekankan pentingnya tugas, kesinambungan, dan tanggung jawab yang menyertai mahkota. Tak lama setelah isinya dipublikasikan, Raja Charles III mengadakan Dewan Penasihat.
Putri Anne, Pangeran Edward, dan Pangeran William menghadiri pertemuan tersebut. Tidak ada kamera, pernyataan resmi, atau kebocoran informasi, tetapi sumber internal mengkonfirmasi bahwa pertemuan tersebut menandai titik balik. Garis institusional semakin mengeras. Menurut sumber yang sama, disepakati bahwa anak-anak Sussex hanya akan mempertahankan gelar mereka secara teknis, sebagaimana diizinkan oleh dekrit tahun 1917 yang dikeluarkan oleh George kelima. Namun, gelar-gelar ini hanya akan ada di atas kertas. Tidak akan ada dukungan, pendanaan publik, atau kehadiran seremonial. Keluarga Windsor akan berhenti mempertahankan narasi paralel, akan ada garis suksesi tunggal, jelas dan terlihat yang dipimpin oleh Pangeran George. Sementara istana diam-diam memperkuat fondasi konstitusionalnya, Meghan sedang mempersiapkan apa yang diyakininya sebagai langkah paling berpengaruhnya. Pengamat yang jeli mendeteksi pendaftaran diam-diam di kantor merek dagang negara bagian California, merek dagang baru bernama Royal Reclamation, yang terkait dengan perusahaan yang terhubung dengan Archewell. Deskripsi produk tersebut segera memicu rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Produk-produk yang diluncurkan termasuk pakaian santai anak-anak, lambang keluarga, buku bergambar tentang hak warisan yang hilang, dan yang paling kontroversial, kaos balita dengan slogan "Calon Raja, tapi bukan milikmu". Kampanye ini diluncurkan dengan cuplikan berdurasi 3 menit di Instagram. Gambar pembuka menunjukkan Archie kecil berlari di antara pohon buah-buahan di kebun California. Sebuah narasi suara dengan lembut menyatakan, setiap anak berhak atas warisan penuh mereka, kisah penuh mereka. Cuplikan lama penobatan Ratu Elizabeth II kemudian muncul, memudar secara digital saat bercampur dengan klip hitam putih dari pernikahan Meghan. Akhirnya, sebuah kalimat muncul di layar. Darah kerajaan tidak memudar, ia melawan balik. Di istana, reaksinya adalah kekaguman. Tetapi Catherine, Putri Wales, yang memperhatikan detail yang paling mengganggu. Di antara produk-produk tersebut terdapat buku bergambar yang menggambarkan paralel yang jelas antara Archie dan Pangeran George. Dalam ilustrasinya, seorang anak laki-laki berambut gelap berdiri di bayangan sementara yang lain, berambut pirang, menerima mahkota dari para tetua kerajaan. Kisah itu menceritakan bagaimana istana yang cemburu merebut gelar dari si singa kecil yang dianggap sebagai pewaris sah bagi Catherine, seorang ibu yang berbakti dan pembela setia tatanan konstitusional. Ini telah melewati batas yang berbahaya. Dia sangat marah. Seorang anggota staf istana kemudian mengaku, pada saat itu Catherine mengerti bahwa ini bukan lagi sekadar rasa sakit pribadi. Ini adalah upaya untuk menulis ulang sejarah. Tim hukum bereaksi segera. College of Arms dihubungi, dan pemberitahuan penghentian dan larangan dikirim ke pemasok dan distributor. Sebuah memo internal istana memperjelas posisi institusional. Tidak seorang pun di lingkaran Sussex diizinkan untuk memasarkan ikonografi kerajaan, gelar, atau bahasa institusional. Putri Anne secara pribadi mengawasi respons administratif. Dengan ketelitian dan ketenangan strategisnya yang terkenal, ia menyusun memo internal yang kemudian dikonfirmasi oleh seorang penasihat senior. Integritas mahkota tidak dapat dilelang kepada penawar tertinggi. Meskipun kita tetap diam di depan umum, kita harus tanpa ampun secara administratif. Kantor Perlindungan Hukum Istana menyusun berkas setebal 73 halaman yang mendokumentasikan penyalahgunaan merek dagang dan simbol. Sebuah merek pakaian anak-anak mewah di California menerima perintah penarikan produk segera. Pesannya jelas, monarki tidak akan bersaing di pasar emosional, tetapi akan menegakkan hukum. Namun respons yang paling kuat bukanlah secara hukum, melainkan secara simbolis. Pada 16 Februari, Catherine muncul di sebuah acara amal di Leeds mengenakan bros bintang jubileum Ratu Elizabeth II, sebuah perhiasan langka yang secara tradisional diperuntukkan bagi raja atau penerus langsungnya. Bros itu disematkan di samping selempang biru tua dari Ordo Victoria Kerajaan.
Tidak ada pidato atau penjelasan, itu tidak diperlukan. Bros itu mengatakan semuanya, kata mantan asisten busana kerajaan Lady Vera Montagu. George adalah pewaris takhta, mahkota telah membuat pilihannya. Dalam waktu kurang dari 48 jam, tagar-tagar chosen hair melampaui tagar kampanye Meghan dalam topik yang sedang tren. Pada hari yang sama, Raja Charles menandatangani adendum pribadi untuk piagam suksesi Windsor, menegaskan kembali garis suksesi tradisional. Dokumen tersebut menegaskan kembali bahwa hanya keturunan langsung dari pewaris William yang akan menerima gelar dan hak istimewa turun-temurun tanpa persetujuan parlemen secara eksplisit. Itu bukan hukum baru, itu adalah penguatan. Kata terakhir datang dari William sendiri. Selama pertemuan puncak pemuda di Birmingham, ia berhenti sejenak dalam pidatonya dan mengucapkan sebuah kalimat yang ditafsirkan banyak orang sebagai tanggapan langsung. Meskipun tanpa menyebutkan nama siapapun, setiap anak dilahirkan dengan martabat, katanya. Tetapi kepemimpinan, warisan, dan gelar harus diperoleh melalui pengabdian, bukan hanya karena hak lahir, bukan karena warisan, dan tentu saja bukan karena perbandingan. Salah satu tanda pertama muncul dengan episode podcast baru yang diproduksi oleh Archewell Studios. Menurut perkiraan industri, acara tersebut hanya mencapai setengah dari jumlah penonton yang diharapkan oleh para kreatornya. Bagi mereka yang telah mempertaruhkan sebagian besar pengaruh publiknya pada platform digital, penurunan minat tersebut ditafsirkan sebagai peringatan jelas tentang kelelahan penonton. Pada saat yang sama, proyek-proyek lain mulai goyah. Peluncuran pakaian anak-anak yang direncanakan ditunda tanpa batas waktu. Sementara Netflix, mitra kunci dalam strategi media pasangan tersebut, diam-diam menyesuaikan beberapa materi promosi terkait konten yang akan datang. Pengamat industri mencatat bahwa beberapa referensi tentang kebenaran kerajaan yang tersembunyi menghilang dari materi iklan. Tekanan juga mulai dirasakan di bidang komersial. Beberapa merek dan mitra retail memilih untuk sementara menjauhkan diri dengan alasan risiko reputasi di tengah perdebatan publik yang semakin terpolarisasi. Dalam industri hiburan, di mana persepsi publik dapat berubah dengan cepat, langkah-langkah seperti itu sering ditafsirkan sebagai upaya untuk menghindari terjebak dalam kontroversi yang berkepanjangan. Konflik meningkat ketika kantor hukum istana mengeluarkan pemberitahuan penghapusan konten kepada platform digital. Alasannya adalah penggunaan foto resmi dalam sebuah episode podcast yang menyertakan gambar Pangeran George dari Wales selama parade Trooping the Colour 2023. Menurut istana, gambar tersebut memiliki hak cipta. Baik Spotify maupun YouTube menghapus episode tersebut setelah menerima pemberitahuan. Tim Duchess secara terbuka mengecam apa yang mereka anggap sebagai sensor. Tetapi pada saat itu, perdebatan publik telah bergeser ke isu lain. Apakah pantas untuk terus mengeksploitasi konflik keluarga yang masih jauh dari terselesaikan di media? Jajak pendapat juga mencerminkan perubahan iklim. Sebuah survei yang diterbitkan oleh YouGov pada 10 Februari menunjukkan penurunan yang signifikan dalam dukungan publik untuk Duke dan Duchess of Sussex di Inggris, terutama di kalangan generasi yang lebih tua. Bahkan, suara-suara moderat yang sebelumnya menunjukkan pemahaman mulai mempertanyakan etika mengubah ketegangan keluarga menjadi konten media. Di tengah suasana ini, komentar dari mantan sekretaris pers kerajaan Sir Alistair Wellesley bergema kuat di media Inggris. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa ada sesuatu yang sangat bermasalah tentang penggunaan masa depan seorang anak sebagai argumen dalam perselisihan mengenai warisan atau legitimasi institusional. Kata-katanya memicu perdebatan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sementara itu, Pangeran Harry tetap diam. Tidak seperti kesempatan sebelumnya, tidak ada wawancara, pernyataan bersama, atau pesan publik untuk mendukung upaya media baru-baru ini. Ketidakhadiran ini mulai menimbulkan kecurigaan. Spekulasi semakin intensif ketika sang pangeran terlihat tiba sendirian di Bandara Heathrow di London. Tak lama kemudian, terungkap bahwa ia telah mengadakan pertemuan pribadi dengan bibinya, Putri Anne, di Gatcombe Park.
Pertemuan itu berlangsung kurang dari 1 jam, tetapi cukup untuk menghasilkan berita utama. Saat mereka pergi, para jurnalis bertanya kepada sang putri apakah ada kemungkinan rekonsiliasi keluarga. Tanggapannya yang singkat dan tegas, itu tidak dapat didamaikan dengan taktik, menjadi salah satu frasa yang paling banyak dibicarakan di media sosial Inggris selama beberapa hari. Sementara itu, upaya dilakukan untuk mendapatkan kembali kendali narasi dari California dengan siaran amal langsung yang diselenggarakan oleh Duchess. Acara yang berjudul Masa Depan untuk Archie dan Lilibet ini memamerkan buku-buku anak, barang-barang yang diduga sebagai memorabilia kerajaan, dan barang-barang lain yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dana. Namun, acara tersebut segera memicu kontroversi. Beberapa penonton menunjukkan bahwa salah satu tiara yang dipajang di atas meja sangat mirip dengan mahkota upacara kecil yang dikaitkan dengan Putri Charlotte dari Wales. Perbandingan tersebut dengan cepat beredar di media sosial, memicu kontroversi lebih lanjut. Siaran tersebut berakhir tiba-tiba setelah lebih dari setengah jam. Pada malam yang sama, kantor pers istana mengeluarkan pernyataan yang luar biasa lugas yang menegaskan bahwa tidak ada barang resmi dari koleksi kerajaan yang telah dijual atau dipinjamkan untuk lelang pribadi. Pada pagi berikutnya, perdebatan publik telah mencapai bentuk akhirnya. Para analis dan komentator mulai melihat seluruh episode dari perspektif yang lebih luas. Hanya dalam beberapa minggu, kebocoran informasi, perdebatan hukum tentang suksesi, kontroversi keuangan, konflik media, dan gestur simbolis dalam keluarga kerajaan telah terkumpul. Selama berabad-abad, kehidupan dalam monarki berarti hak istimewa, tetapi juga pengorbanan. Setiap kata, setiap gerak tubuh, dan setiap keputusan mereka yang lahir dalam sistem ini menjadi bagian dari sebuah institusi yang jauh lebih besar daripada individu manapun. Bagi sebagian orang, tanggung jawab ini adalah suatu kehormatan. Bagi yang lain, hal itu dapat menjadi beban yang berat. Justru beban inilah yang Pangeran Harry dan Meghan putuskan untuk tinggalkan ketika mereka memilih untuk mundur dari tugas kerajaan mereka. Pada saat itu, mereka menampilkan keputusan ini sebagai tindakan kemerdekaan. Cara untuk melindungi keluarga mereka dan membangun kehidupan yang jauh dari tekanan konstan institusi tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, pilihan ini justru menimbulkan ketegangan baru. Banyak pengamat menunjukkan bahwa kebebasan yang mereka cari pasti memiliki konsekuensi. Dengan meninggalkan struktur resmi monarki, mereka juga melepaskan hak istimewa institusional yang menyertainya. Disinilah letak salah satu pertanyaan utama dari kisah ini. Dapatkah seseorang menjauh dari sebuah institusi dan pada saat yang sama mengklaim manfaat yang menyertainya? Bagi istana, jawabannya tampaknya jelas. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap tindakan dan setiap keputusan telah menyampaikan pesan yang sama. Monarki tidak dapat membiarkan narasi paralel tentang legitimasinya. Garis suksesi, tanggung jawab publik, dan simbol mahkota adalah bagian dari sistem yang dibangun dengan cermat selama berabad-abad. Namun, perdebatan tidak berakhir di situ. Ada juga pertanyaan-pertanyaan tidak nyaman yang diam-diam ditanyakan oleh banyak warga. Apakah istana bertindak semata-mata karena kewajiban konstitusional? Atau apakah ada juga respons emosional yang dibangun setelah bertahun-tahun wawancara, film dokumenter, dan pernyataan publik yang mengkritik lembaga tersebut? Pertanyaan lain berputar di sekitar surat tersegel terkenal yang dikaitkan dengan Ratu Elizabeth II. Beberapa orang sangat percaya pada keasliannya dan niatnya untuk melindungi stabilitas monarki bahkan setelah kematiannya. Namun, yang lain bertanya-tanya apakah kemunculannya pada saat ini terlalu kebetulan, seolah-olah istana membutuhkan otoritas moral yang tak terbantahkan untuk memperkuat posisinya. Dan mungkin pertanyaan yang paling sulit dari semuanya menyangkut motivasi di balik kampanye media baru-baru ini yang terkait dengan keluarga Sussex. Apakah ini benar-benar perjuangan untuk keadilan dan pengakuan bagi anak-anak mereka? Atau
Seperti yang dikemukakan beberapa kritikus, apakah ini upaya untuk mempertahankan relevansi, pengaruh, dan tempat dalam narasi yang mereka pilih untuk menjauhkan diri darinya? Jawabannya tidak sederhana. Konflik ini tidak dapat direduksi menjadi pahlawan dan penjahat. Pada kenyataannya, ini mencerminkan benturan antara dua pandangan dunia yang berbeda. Pandangan sebuah institusi berusia ribuan tahun yang didefinisikan oleh kontinuitas dan kewajiban, dan pandangan individu yang berupaya mendefinisikan kembali identitas mereka di luar sistem tersebut. Yang benar adalah bahwa monarki Inggris telah bertahan dari krisis yang jauh lebih dalam. Ia telah melewati perang saudara, pengabdian yang tak terduga, konflik global, dan pengawasan publik selama beberapa dekade. Setiap kali, ia telah berubah cukup untuk beradaptasi, tetapi tidak pernah cukup untuk kehilangan esensinya. Ketahanan itulah yang tampaknya ingin ditegaskan kembali oleh institusi tersebut sekarang. Pesan tersiratnya adalah bahwa legitimasi mahkota tidak dapat dinegosiasikan dengan mereka yang memilih untuk pergi. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang gelar atau dokumen suksesi. Bukan pula hanya tentang surat-surat tertutup atau strategi media. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, makna institusi dan apa yang terjadi ketika penderitaan pribadi berpadu dengan perselisihan yang memengaruhi struktur historis. Garis batas telah ditarik, bahasa disediakan oleh hukum, tetapi otoritas moral berasal dari ingatan akan seorang ratu yang sosoknya masih mendefinisikan citra monarki modern. Mungkin Meghan ingin menulis bab baru dalam sejarah kerajaan, tetapi mungkin saja, tanpa disengaja, dia telah menulis bab terakhir dari hubungannya sendiri dengan sejarah itu. Karena mahkota tidak menjelaskan para pewarisnya. Mahkota tidak membenarkan keputusannya kepada mereka yang memilih untuk pergi. Mahkota hanya terus berlanjut. Dan telah demikian selama lebih dari 1000 tahun.